Ada kabar juga bahwa Ian Maatsen juga akan dinaturalisasi kan? Apakah kita masih membutuhkan sosok pemain lagi? Ya, kalau Maatsen masuk ya lagi-lagi kolamnya semakin bagus lagi kan. Yang kita kan pasti mencari itu, kita mencari satu squad itu kalau bisa tiap posisi 3 pemain yang kualitasnya sama gitu. Jadi saya rasa apakah urgensinya perlu banget si Ian Maatsen itu jadi tanda tanya. Tapi kalau dari segi kualitas ini pemain yang udah top tier lah. Selama kita punya anak-anak kita yang di luar yang punya permainan bagus, ya kenapa nggak diminta pulang gitu kan? Dan saya rasa kita nggak boleh menyia-nyiakan selagi masih ada Coach Sintayong dan juga pemain-pemain kita yang lagi menuju usia prime-nya nih. Tadi Noella juga udah nyinggung pemain-pemain kita masih muda banget. Ya ini pemain belum ada prime-nya, masih di usia yang masih sangat berkembang. Jadi saya rasa 5 tahun, 7 tahun ke depan kita akan lihat prospek yang sangat menarik dari timnas Indonesia kita. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Sisterina dan kembali dengan line up di 2 episode sebelumnya. Ada Mas Sato Aryo. Hai Mas Sato, Hai, apa kabar? Sehat. Ada Rizal. Halo. Apa kabar Rizal? Baik. Semangat? Mas Aryo, semangat terus. Semangat terus dong ya. Apalagi kita semakin semangat karena Tiki Taka sekarang tayangnya 2 kali seminggu. Yeay, Tiki Taka. Jadi teman Nalar, kita akan tayang setiap hari Rabu dan juga Minggu. Jadi pastiin kalian selalu tonton video-video terbaru kita karena pasti bahasan-bahasannya seru banget bersama para ahli yang ada di sebelah saya ini. Nah, hari ini kita akan bahas 2 pemain naturalisasi atau diaspora. Diaspora banyak yang marah kalau naturalisasi. Betul, banyak yang komplain. Jadi pemain naturalisasi atau diaspora yang sudah hampir resmi menjadi WNI ya, sebentar lagi tinggal nunggu pengesahan dari rapat paripurna DPR RI. Dan diharapkan mereka bisa memperkuat nih nanti timnas kita di ajang lanjutan ya. Untuk grup C lawan Bahrain ya di Oktober. Nah, kira-kira seperti apa nih Mas Sabto? Kita melihat Masil Gers yang berada di posisi back tengah, sedangkan juga kalau Eliano Reinders kan bisa multi posisi. Kira-kira akan menggeser posisi Witan nggak? Witan, Rizky Ridho, dan Marcelino. Kalau kita lihat ini ya, kualitas dari 2 pemain emang bisa dibilang kalau Masil Gers itu ada sedikit di atas pemain-pemain lain kita ya. Kalau kita bicara kualitas, parameternya adalah dia main di Twente, pemain di salah satu klub yang cukup established juga di Eredivisie. Kemarin dia main hampir 40 kali dalam satu musim, main di Eredivisie dan juga di Liga Champions. Di musim ini pun menjadi starter juga di posisi back tengah. Artinya dia pemain yang tak tergantikan. Yang orang sempat bertanya, kok dia mau sih pindah ke Indonesia gitu kan. Di usianya yang baru 23 tahun. Waktu itu saya sempat bilang, karena memang di depannya dia sulit ya untuk bisa nembus pemain-pemain lain yang ada di Belanda. Jadi mungkin akhirnya dia switch ke Indonesia gitu. Jadi kalau dia masuk ke tim, bisa dibilang harusnya ada jaminan posisi buat dia gitu. Kalau kita bicara kualitas ya. Cuman kan kita harus juga melihat kualitas dari Rizky Ridho yang jauh lebih naik lagi performance-nya nih sejak main bareng Jaitses, Jordi Amat, pemain-pemain yang diaspora yang lain. Ini membuat kualitas Rizky Ridho tuh luar biasa gitu. Tidak hanya di timnas, tapi di level klubnya dia juga selalu menjadi pemain yang di atas pemain yang lain lah kualitasnya. Dia reading the game-nya segala macamnya. Jadi kalau bakal menggantikan siapa? Kalau saya lihat sih justru Rizky Ridho tetap dimainin gitu. Rizky sama Jaitses, mungkin Masil Gers itu bisa dicoba dulu di posisi salah satu dari tiga itu bersama dengan Jaitses dan juga Rizky Ridho. Entah itu nanti yang bisa bermain di posisi itu Justin Hubner atau Jordi Amat, ya mungkin secara bergantian. Jordi Amat mungkin akan memberikan apa ya, seperti menularkan kualitas kesenioran dia lah ke pemain-pemain yang lain. Kalau kita bicara kecepatan kan, mungkin udah nggak secepat dulu kan si Jordi Amat, tapi dia tetap menjadi pemain yang paling dihormati oleh pemain-pemain lain yang ada di tim. Baik itu pemain lokal kita maupun pemain diaspora yang lain, mereka betul-betul hormat pada Jordi Amat. Jadi kualitas dia sebagai kapten itu tetap layak dipertahankan gitu. Tapi apakah di dalam pertandingan ataupun hanya di dalam ruang ganti gitu. Jadi yang mungkin menggeser Rizky Ridho kalau menurut saya kayaknya enggak gitu. Tapi posisi Eliano ini pemain yang betul-betul versatile ya. Dia bisa main di mana aja, di kiri bisa, di gelandang bertahan bisa, di gelandang tengah menyerang bisa, di kanan juga bisa. Cuman kalau ngelihat preferensi lagi-lagi dari Sintayong, dia kan suka banget ya gaya mainnya Witan. Pemain yang bisa handle bola,
bisa delay permainan, tapi di saat butuh kecepatan, ini pemain juga bisa memberikan itu gitu. Iya. Kombinasi 1-2 dengan pemain yang lain yang ada di sisinya dia tuh selalu berjalan bagus gitu. Dari era Asnawi, lalu kemarin di timnas juga cukup bagus juga, main di posisi itu bareng sama Tom Hai juga. Ini kan suatu bukti bahwa ini salah satu pemain lokal yang disukai gaya mainnya sama Sintayong. Jadi mungkin digeser langsung kayaknya enggak, tapi mungkin ada rotasi di posisi itu ya sangat memungkinkan gitu. Kalau dari Rizal gimana? Ya, tentunya persaingan di tiap posisi akan makin ketat ya. Di posisinya Eliano Reinders tentunya banyak banget pesaing di sana. Walaupun tadi Mas Ardo udah nyinggung dia bisa main di posisi mana aja kecuali kiper ya Mas ya. Berarti untuk Eliano Reinders ini karena literally semua posisi bisa dia cover. Ini suatu keuntungan buat kita. Karena jumlah match yang akan kita hadapi juga banyak banget kan di 2024 ini, nyambung lagi di 2025 juga banyak banget. Jadi saya rasa kedatangan Reinders ini akan menambah amunisi, bukan soal menggantikan. Nah, yang menarik soal Miss Helgers, yang mana dia di klub juga nggak tergantikan di FC Twente, tapi yang menarik di sistemnya STY itu kan komposisi lini belakang itu 3 back atau kadang 5 back juga ya. Dan kerap kali si Miss Helgers ini di klubnya tampil di forward 4 back. Jadi menurut saya nggak semudah itu juga ketika dia datang dia akan menggeser posisi siapa, dia akan menggeser apakah Rido atau siapa gitu. Tapi menurut saya menambal posisi-posisi di belakang itu akan sangat bagus banget. Dan juga untuk posisi Rido saya rasa saya sepakat sama Mas Aryo, dia juga performanya sama klub total musim ini bersama Persija 5 kali tampil, 3 kali clean sheet ketika ada dia. Jadi menurut saya dia performanya juga sangat meningkat, khususnya di tahun 2024 ini. Dan kalau ngomongin soal sistemnya STY dengan 3 back di belakang, saya rasa komposisi itu terbaiknya ketika ada si Ijai Idzes dan ada Rido. Jadi satu ini mungkin posisinya untuk Miss Helgers. Dan kita juga diberkahi banyak banget sekarang posisi di situ. Udah banyak banget yang bisa ditambal di posisi sana. Jadi saya rasa justru saya semakin optimis dengan kehadiran Miss Helgers ini bakal nambah akselerasi kita menuju ke 2026 nanti, Noela. Makin Jadi banyak sebenarnya pilihan. kayak Banyak. kita selalu bilang Mas Sato ya, jadi semakin banyak pemainnya Iya, itu iya. pilihan dan pemainnya pemain-pemain kuat juga semuanya yang ada di pilihan itu ya. Yes. Ya kalau bicara kolam sekarang udah ikan koi semua gitu. Diambil yang mana aja tuh bagus Cakep. gitu kan. Jadi mau nyusun kayak apa, mau ganti rotasi kayak apa tuh, itu kan impian setiap pelatih kan. Yes, Dia ganti yes, komposisi tapi nggak ngubah kualitas dari tim itu sendiri. Berarti tinggal racikan dari coach Sin nanti ya Yes. kan Ya. seperti apa ya. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga kan bahwa pemain-pemain yang baru banget resmi gitu ya jadi WNI baru dinaturalisasi masuk ke starting 11 nggak menutup kemungkinan kayak Martin Paes kemarin kan langsung Iya, bermain langsung dari masuk, awal. Si Impact. Verdong juga Verdong, langsung iya. masuk. Tom Hai Tom juga Hai waktu pas itu main, awal. Itzes juga langsung debut. Itu kan suatu bukti bahwa CSTY memang membutuhkan nih kualitas mereka dan dia bertanggungjawabkan dengan kualitas mereka di lapangan. Ternyata Yes. ya bisa nunjukin bahwa kenapa mereka akhirnya menjadi WNI ya karena kualitas permainan mereka. Ragnar semua kan juga ketika masuk langsung debut dan langsung bagus. Mungkin di awal Justin Hubner agak sedikit goyang, Nathan Chuaon juga agak sedikit goyang, nggak terlalu impresif lah di debut pertamanya. Tapi seiring berjalan waktu makin oke nih permainan mereka. Jadi mereka sekarang juga jadi penghuni reguler ya, di samping yang tadi berdebut langsung. Iya. Dan nambahin sedikit soal posisi-posisi itu, contohnya Jordi Amat, dia datang impact-nya kan luar biasa banget waktu itu ya. Tapi dalam periode 3 bulan, 4 bulan terakhir kan juga kita mikir kayaknya diparkir dulu nggak masalah deh Jordi Amat karena Berapa kali bikin blunder juga. Iya, dari segi performance kan juga agak menurun ketika beberapa bulan terakhir. Jadi saya rasa lewat benchmark itu kita bisa ngeliat persaingan di lini belakang tuh juga pemain-pemain seperti Rizky Ridho, bahkan Ferrari juga sekarang udah promosi ke senior juga, itu juga punya peluang yang besar menurut saya ketika dia dibutuhkan untuk tampil. Jadi persaingan di lini belakang akan sangat tebal dan akan sangat menarik ya, karena juga STY juga manggil Wahyu Prasetyo juga dipanggil di sana, dan juga ada Esnawin juga sebenarnya bisa main di posisi tersebut. Jadi saya rasa nih kita keberkahan banget lah kita punya pemain setebal ini dan kualitasnya hampir merata menurut saya. Nah selain 2 pemain tadi kan ada kabar juga bahwa Ian Maatsen juga akan dinaturalisasi kan. Apakah kita masih membutuhkan sosok pemain lagi? Back kiri lagi ya. Maatsen back kiri, tapi yang lihat prospek yang ada ya jelas umur dia juga masih muda banget, masih under 23 juga ya Ian Maatsen. Dan dia udah menyatakan secara terus terang dia agak kecewa ketika dia belum dikasih kesempatan sama pelatih Belanda sekarang untuk main di timnas seniornya. Jadi saya rasa ada kemungkinan ke arah sana kalau seandainya dia mungkin minat untuk kesini. Tapi pertanyaannya
ya kalau dibilang posisi mana yang paling tebel, sebenarnya posisi back kiri yang kita udah punya. Ada 3 pemain di sana yang udah pada ngantri juga buat main. Jadi saya rasa apakah urgensinya perlu banget si Ian Maatsen itu jadi tanda tanya. Tapi kalau dari segi kualitas, ini pemain yang udah top tier lah. Dia di musim lalu Dortmund juga sampai ke final ketika ada dia juga. Jadi saya rasa ini pemain yang secara kualitas kalau sampai dia naturalisasi ke sini akan ngangkat level kita 2 level ke atas mungkin. Ya mungkin pengaruhnya jadinya kan kalau pemain-pemain yang dulu mungkin berpikir 2 kali untuk pindah ke sini, tapi ngelihat impact dari apa yang ditunjukin sama yang udah dulu ke sini, lalu dari segala macam ya, dari sisi permainan, dari sisi penerimaan publik, dari sisi kepopuleran, bayangin sosmednya kayak apa gitu kan, pemain-pemain yang akhirnya bergabung di sini. Iklan ngantre itu kan pasti mereka melihat itu juga. Jadi kan wajar ketika ada seperti si Mads Hilgers kan juga sebetulnya dari 2020 udah dideketin gitu. Cuman pada waktu itu masih ragu. Tapi akhirnya ya mungkin kan ngobrol dengan sesama teman-teman yang di Belanda. Gimana sih ketika lo gabung ke sana apa plus minusnya gitu. Akhirnya mungkin lebih banyak plusnya gitu kan buat mereka. Betul. Akhirnya mereka memutuskan untuk berganti ke sini. Ya kalau Maatsen masuk ya lagi-lagi kolamnya semakin bagus lagi kan. Yang kita kan pasti mencari itu. Kita mencari satu squad itu kalau bisa setiap posisi itu 3 pemain yang kualitasnya sama gitu. Jadi pergantiannya nggak akan mengubah kualitas dari tim itu. Dan kalau kita lihat pemain-pemain diaspora yang sudah berada di Indonesia, udah gabung di timnas, itu kan semua salah satunya coaching juga berpengaruh untuk memilih pemain-pemain itu kan ya. Nah kalau kita lihat selama ini pemain-pemain itu tuh rata-rata yang versatile, kayak Mas Sato bilang bisa multi posisi, kayak misalnya ada Nathan Chuaon, Hübner, dan pemain-pemain lainnya. Kalau pemain-pemain lokal yang dipanggil ke timnas juga rata-rata versatile yang bisa ditaruh di back kiri, macam-macam lah ya. Itu gimana tuh menanggapi bahwa coach itu selalu memilih pemain-pemain versatile yang bisa ditaruh di mana aja? Ya ini lagi-lagi kan keberanian dia ya untuk bisa mengambil pemain, tapi dia mempercayakan pemain-pemain itu di posisi-posisi yang berbeda gitu. Kemarin seperti contoh Pratama Arhan gitu dimainin di posisi paling depan kiri gitu kan, posisinya si Marcelino ketika dia menggantiin Marcelino, dan ternyata works kan ketika dia main, justru ketika kita ketekan terus sama Australia, akhirnya kehadiran Arhan ditambah Tom Hai juga akhirnya membuat kita akhirnya bisa menciptakan chances yang tadinya kita nggak bisa. Di luar 2 chance di awal, kita ada 2 saves dari kiper Australia, tapi setelah itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi begitu Pratama Arhan masuk situ, ternyata bisa. Itu kan artinya dia bisa melihat kompetensi dari setiap pemainnya secara menyeluruh gitu. Ini pemain bisa gue taruh di mana. Di pertandingan yang sama juga, Wahyu Prasetyo kan juga dimainin kan, ternyata di bek kanan gitu kan. Biasanya kan dia di bek tengah, ternyata bisa memainkan posisi itu. Jadi ya pemilihan dia mungkin kalau kita bicara yang diasporanya, mungkin dia belum firm dengan komposisi lokalnya. Makanya Hübner bisa multiposisi, Nathan Chuaon bisa multiposisi, Sandy Walsh pernah ditaruh juga sebagai gelandang bertahan, Shane Patinama juga seperti itu. Jadi kan dia ingin timnya seimbang gitu, dan dia percaya pemain-pemain yang dia pilih dengan banyak posisi ini bisa memberikan hal itu. Transisinya kan jadi mulus ketika dia tahu banyak pergerakan posisi di mana yang dia harus dia cover. Ketika Hübner main, pemain belakangnya ketinggalan, dia yang akan nutup ke belakang. Itu kayak udah otomatis ketika gue main di sini berarti gue harus cover sini. Jenner pun seperti itu. Semua pemain jadi tahu perannya masing-masing. Bahkan Sayuri pernah jadi bek kanan juga, Yakub Sayuri kan. Jadi kan dia tahu gue butuh kecepatan di wing, tapi gue nggak mau dia terlalu maju sebagai pemain yang paling depan. Jadi ya betul-betul pelatih yang tahu kualitas pemainnya secara mendalam. Ya, dan secara sistem dan juga kejelian ya, yang mana kalau kita lihat pemain-pemain seperti Nathan Chuaon, contohnya paling bagus, dia di klubnya justru nggak pernah dicoba sebagai gelandang bertahan gitu. Dia 56 kali tampil, hampir secara 50 gamenya itu tampil sebagai posisi bek kiri. Bahkan dicoba di awal juga kita ngeliatnya dia sebagai bek kiri ya. Tapi lama-kelamaan dia akhirnya digeser ke tengah, kadang juga digeser sebagai bek belakang, juga mainnya ternyata bagus. Dan itu menurut saya sebuah kejelian dari Scott Shin
di mana dia ngelihat kalau taktik itu di atas, formasi itu hanya di atas kertas aja, tapi di atas lapangan pemain-pemain tersebut harus bisa ngejalanin perannya masing-masing. Dan saya ngelihat pemain seperti Nathan Chow tampil di luar posisi terbaiknya tetap bisa ngasih performa yang bagus. Abis itu Justin Hubner juga bisa ngasih performa yang bagus. Itu sebuah kejelian dari pelatih dan juga dari sistem yang udah berjalan secara jelas sih. Dan itu menurut saya blueprintnya udah sangat jelas yang diinginkan oleh coach Shin itu seperti apa pastinya. Dan para pemainnya juga nampaknya memang ready ya dimanapun dan karena kemarin sempat lihat interviewnya Justin Hubner juga dia bilang walaupun posisi favoritnya ada center back tapi dia ditaruh di mana aja dia oke kan. ready ready untuk nyikat lawan juga. ready buat nyikat-nyikat tipis-tipis. Nah kalau kita lihat selama ini kan pilihan-pilihan dari pemain coach itu kan rata-rata pemain muda ya karena emang kita butuh high pressing dan butuh stamina yang kencang juga nih buat bermain di timnas. Nah, tapi di timnas kita ada Toha atau Profesor Tom Toha. Nah, yang dibilang tuh belakangan ini katanya performanya cukup menurun. Nah, Mas Sabto sama Rizal setuju nggak bahwa belakangan ini dia performanya menurun dan terakhir juga belum dapat klub walaupun sekarang udah ya di Almer City. Gimana nih pendapatnya mengenai Tom Ha yang masih ada di timnas kita? Apakah masih relevan? Masih relevan, saya masih menganggap dia masih relevan banget karena kita juga baru ngeliat dia kan di tahun ini juga kan di bulan Maret kita waktu itu bisa ngeliat Profesor Toha ini bisa debut dan saya rasa impact yang dia bawa pun juga sangat luar biasa. Dia di musim lalu di klubnya Heerenveen yang musim lalu ya itu juga performanya tidak tergantikan, dia tampil 32 kali dan musim ini kalau ditanya kenapa di performanya menurun 2 pertandingan terakhir pure karena fitness aja sih kalau menurut saya match fitness karena dia sempat nggak dapat klub selama beberapa bulan yang tadinya saya agak nggak terlalu khawatir tadinya karena saya lihat di eranya STY salah satu aspek yang paling berkembang itu kan fisik ya. Pemain kita tuh di timnas kita banyak banget fisiknya itu udah berkembang nggak cuma sampai menit 60-70 habis itu drop tapi kita bisa ngeliat selama 90 menit itu intensitasnya terjaga. Tapi kemarin bahkan 120 ya di kalau perlu sampai extra time bahkan kalau perlu. Tapi yang terjadi pada Profesor Tom Haye ini waktu itu pure karena nggak punya klub dan match fitnessnya emang agak terganggu dan juga faktor ini cuaca mungkin kemarin juga berpengaruh ya di Arab Saudi seperti apa itu juga pemain ini berpengaruh dari segi fitnessnya menurunnya cepet banget. Jadi saya rasa kita akan lihat versi terbaik dari Tom Haye nanti di bulan depan di Oktober lagi nanti kita akan lihat itu. Iya, kalau saya sih ngeliatnya fisik, lebih ke fisik ya. Kalau misalnya kita melihat kekurangan dia, ya lebih ke fisik gitu. Tapi kalau kualitas teknik, ya one of the best lah. Impact-nya kelihatan kan. Ketika ada Tom Haye itu tim bermain seperti apa. Ketika tanpa Tom Haye, tim tuh berbeda lagi mainnya gitu. Dari sisi composure, dari sisi ketenangan, dari sisi vision untuk melihat sebuah peluang. Keputusan dalam kapan ngoper, kapan nembak itu kan udah matang banget lah kalau kita bicara Tom Haye gitu. Memang fisik 2 pertandingan terakhir ya, walaupun terakhir cuma main 20 menit tapi impact-nya kelihatan. Tapi di pertandingan lawan Arab Saudi emang kelihatan sudah mulai kelihatan lelah, kelihatan dia nggak fit untuk tampil selama 90 menit dan Sintayong melihat itu gitu. Jadi akhirnya dia diganti gitu. Cuman kalau dibilang butuh apa nggak butuh, ya jelas butuh gitu. Dia masih bisa keep up kok. Kalau kita bicara gaya kita untuk pressing, lawan, dia tetap bisa melakukan itu. Dia selalu bisa memposisikan dirinya secara tepat di setiap pertandingan. Tapi ya balik lagi ketika dia udah mendapatkan match fitness, ya harapan kita dia akan bisa tampil 90 menit pastinya untuk setiap pertandingan gitu. Nah dengan ada isu belakangan ini soal pemain diaspora atau naturalisasi, pasti kan isu ini didengar nih sama para pemain, sama coachin juga. Apa sih yang harus dilakuin untuk mereka agar mereka tuh nggak mentalitasnya tetap terjaga gitu? Walaupun mungkin menurut Mas Sabto sama Rizal gimana? Apakah mereka terpengaruh dengan adanya isu-isu yang ada belakangan ini atau enggak? Dan apa yang harus dilakuin sama PSSI juga untuk menjaga mentalitas mereka? Kemarin tuh saya ngobrol ya bareng sama Bang Hasani Abdul Ghani gitu. Kebetulan dia kan cukup dekat dengan para pemain diaspora ini gitu. Karena dia berkecimpung langsung untuk bisa turut menghadirkan mereka di Indonesia gitu. Dia ke Belanda juga dan dia sering berkomunikasi dengan mereka sejak era Jordi Amat, Sandy Walsh, awal-awal pertama gitu. Jadi sampai Rafael Struijk segala macam, Hubner dan juga Jenner gitu. Ini pemain-pemain berkomunikasi langsung gitu sama dia dengan begitu kemarin kan rame nih isu urusan paspor lah, urusan eligibility mereka, urusan bangga nggak bangga gitu kan. Akhirnya mereka bertanya juga gitu ke Bang Hasani, gimana nih kita terancam nggak dalam artian secara hukum nih gimana nih kalau kita bicara paspor itu segala macam. Tapi ya
untungnya Bang Hassani bisa assure mereka ya, bisa meyakinkan mereka bahwa urusan semua yang paperwork itu kalian nggak ada salah sama sekali. Kalian betul-betul sudah menjadi pemain yang murni 100% Indonesia, WNI, dan lo udah mati-matian membela timnas Indonesia, pasti semua akan mendukung. Majority seenggaknya yang saya bilang kan, bangga nggak bangga, ya, kita udah vote, kita bikin vote. 95% lah pasti bangga dengan timnas kita, dan kita sedang menuju pentas dunia. Kita punya kesempatan, walaupun tidak besar ya untuk masuk ke Piala Dunia, tapi setidaknya kita ada di round 3. Ini kita butuh dukungan penuh dari rakyat Indonesia semuanya lah ya. Semua tuh harus mendorong timnas kita untuk bisa tampil bagus ya. Mereka ya untungnya ketika dikasih tahu gitu ya, oke, ini semoga tidak mempengaruhi ya kinerja kita di atas lapangan. Ya, kita kan nggak mau juga kan, karena orang yang nggak ngerti persoalan tapi membuat sebuah kesimpulan yang akhirnya menjadi sebuah hal yang sebetulnya bukan begitu. Itu kan akhirnya merugikan mereka. Jadi kalau kita nggak menguasai bidang, janganlah kita tweet, janganlah kita ngomong gitu sebelum kita tahu seperti apa gitu. Karena kita nggak tahu impact yang akan dihadirkan dengan pencetan jari kita dan juga omongan kita gitu. Dan itu juga yang rame-rame itu kan muncul ketika pertandingan abis lawan Australia ya. Kita belum lihat dampaknya yang terjadi di atas lapangan itu seperti apa. Tapi harapan saya ini pemain-pemain yang mentalnya udah teruji, menurut saya sangat kuat banget. Dan didikan luar sih untuk. Iya, mental mereka saya yakin udah kuat banget, dan juga beruntungnya di luar pemain diasporanya ini pemain-pemain yang udah lama bersama-sama kalau saya lihat udah beberapa turnamen mereka bareng-bareng juga, dan nggak mungkin dong mereka pasti mereka baca sosmed, saya yakin itu mereka pasti baca sosmed, dan apa yang dituliskan sama netizen itu pasti mereka baca juga. Namun itu saya yakin mentalitas para pemain ini udah kuat banget, dan juga coach Shin dan staffnya tahu banget gimana cara nge-keep tim ini supaya tetap bisa bersama-sama terus, ngejaga kekompakan itu. Dan saya yakin ini tim yang akan masih terus, prospeknya masih panjang juga dari segi level usia juga. Selain Tom Haya juga yang lain juga masih muda ya. Ini pemain-pemain yang harus dijaga banget, dan juga set ekspektasi lagi-lagi harus kita ingetin terus ya Mas ya, ke netizen-netizen untuk bisa ngejaga ketikannya, karena itu pasti pemain pada baca. Nggak mungkin pemain tuh nggak baca sebenarnya. Kayak kita aja ya. Iya, cari tahu juga kan sebenarnya. Ya untungnya juga kebersamaan itu kan kebentuk dan kita nggak bisa bohongin itu kan. Setiap kita lihat mau itu candid ke mau enggak ke itu kan kita terlihat begitu natural kan itunya apa kebersamaan tim bukan ini gimmick ya? bukan gimmick kan bukan gimmick kameranya gini enggak tapi secara natural tuh terlihat bahwa mereka emang satu tim satu suara dan akan menghasilkan pasti output yang positif, dan pasti semua pemain kita yang pemain lokal pasti akan mendukung mereka gitu karena kan mereka juga pengen timnas ini kan bagus gitu dengan bantuan pemain-pemain diaspora. Dan kita seneng ya ngelihat timnas kita tuh bagaimana solid, mau pemain lokal, pemain diaspora, semuanya tuh bisa saling membantu, saling ya tolong menolong satu sama lain lah. Nah, ini menarik yang tadi Rizal sempat bilang nih, prospeknya ke depannya masih panjang banget untuk pemain-pemain kita, terutama pemain diaspora ini juga rata-rata diambil memang masih muda semua, kecuali Tom Hai tadi ya. Pertanyaannya, sampai kapan nih kira-kira? Karena sampai kapan naturalisasi ini akan berlanjut? Karena ini prospeknya masih mungkin 10-15 tahun lagi kan ya? Jangka panjang ya. Dan sampai terkumpul pemain yang emang diharapkan ada sebanyak itu kan targetnya tuh kalau nggak salah 150 pemain ya. 150 pemain untuk setiap kelas umur ya. Maksudnya timnas U17, timnas U19, timnas U23 sama timnas senior tuh semuanya harus ada 150 pemain berkualitas. Kalau kita bicara piramidanya ya mungkin kalau untuk diaspora ya pastinya untuk yang senior aja kan, senior atau 23 lah. Dua kategori itu yang mereka akan dibela ke situ, seperti Jans Raven, seperti Wilder Jardim, itu kan pemain-pemain yang usianya masih sangat muda tapi mereka sudah menjadi pemain diaspora yang memberikan impact yang luar biasa buat U20 kita gitu kan. Jadi pasti akan tetap ada selama kita punya anak-anak kita yang di luar yang punya permainan bagus, ya kenapa nggak diminta pulang gitu kan? Mereka punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Jadi selama ini berjalan dan works kan saya selalu bilang, kenapa saya mendukung proses ini? Karena ini berjalan, ini works untuk kondisi kita sekarang. Kalau dulu kan banyak banget kan kita selalu singgung naturalisasi dari era kapan selalu ada, tapi nggak works kok. Kita di level ASEAN aja nggak bisa juara gitu. Sementara dengan kualitas pemain yang ada, dengan kualitas pelatih yang ada, dengan manajemen yang bagus, dengan netizen yang semakin kompak, ya harusnya
kita aimingnya memang ke depan gitu, dan butuh waktu berapa lama ya, selama kita terus ingin tim kita bagus ya, saya rasa ini tetap akan berjalan gitu. Ditambah ya pasti yang selalu saya tuntut juga dari PSSI, ya membenahi grassroots, membenahi youth development, sehingga nanti kan dari 150 misalnya cuman 30 sampai 50 lah dari diaspora, tapi 100-nya udah dari kita gitu, dengan kualitas kompetisi yang bagus. Ya, sepakat banget sama Mas Aryo soal sustainability berarti Mas, untuk kelanjutan, karena kita tahu juga pemain-pemain diaspora ini kan juga sistem kayak begini ada umurnya pastinya. Kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan sistem kayak begini, tapi saya rasa untuk saat ini juga diakui juga sama Pak Erick Thohir dalam beberapa hari terakhir di interviewnya, ini emang proses yang bisa dikatakan instan, tapi kan dampaknya juga luar biasa banget buat timnas kita. Dan juga kalau kita bisa berbicara soal penanaman grassroots gitu-gitu juga akan sangat bermanfaat, karena kita ngomongin jangka panjangnya. Dan saya lihat responnya kan selalu gitu ya, PSSI bilang lihat juga junior ya, dan saya juga apresiasi timnas kita junior-junior juga bisa berbicara banyak ya, yang U16 bisa tampil sampai di semifinal waktu itu, yang juga U19 bisa jadi juara juga di era Indra Syafri beberapa bulan lalu. Jadi saya rasa pemain-pemain junior kita juga udah bisa berbicara gitu, udah bisa berbicara di level ASEAN setidaknya. Jadi saya lihat ini akan jadi ke depannya kita punya prospek yang jelas. Kalau Mas Ado katakan 150 pemain, itu ya biar sinerginya tuh biar jelas dari level yang juniornya sampai ke atasnya, kita nggak ada generasi yang terputus. Dan saya rasa kita nggak boleh menyanyiakan selagi masih ada Coach Sintayong dan juga pemain-pemain kita yang lagi menuju usia prime-nya nih. Tadi Noella juga udah nyinggung pemain-pemain kita masih muda banget. Ya ini pemain belum ada prime-nya, masih di usia yang masih sangat berkembang. Jadi saya rasa 5 tahun, 7 tahun ke depan kita akan melihat prospek yang sangat menarik dari timnas Indonesia kita. Dan tentunya kita berharap ya future dari sepak bola Indonesia semakin baik, tapi kita sebagai supporter juga semakin kompak kayak tadi Mas Sabto bilang. Dan kita juga akan lihat nih nanti apakah Ian Maatsen akan bergabung bersama kita. Kita akan lihat bersama ya. Dan teman Nalar juga nih, menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, and subscribe YouTube channel Nalar TV. Jangan lupa nonton Tiki Taka setiap hari Rabu dan juga hari Minggu. Saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Rizal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.